Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita lagi ada pemasangan kompresor ya, kompresor kulkas 2 pintu. Nah, untuk mereknya sendiri ini saya nggak tahu ya, karena ini orangnya sendiri yang pesan, yang membeli, kita hanya disuruh memasang kompresor ya. Dan ternyata untuk mereknya sendiri itu merek apa ini ya? Merek ini mereknya Jiaxpeta. Nah, kalau untuk harganya sendiri ini kurang lebih di kisaran 500 ribuan ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk harganya, untuk harga baru. Nah, sedangkan untuk kompresor yang bawaan aslinya di sini udah ngesot ya, udah ngesot dan udah nggak bisa kita perbaiki lagi. Alhasil saya menyuruh untuk melakukan pergantian kompresor. Nah, di sini untuk ukuran kompresornya sendiri untuk kulkas 2 pintu, ini merek SAP ya. Untuk kulkas 2 pintu merek SAP di sini cukup menggunakan ukuran yang 1/6 ya. Nah, kemarin juga ada yang bertanya, "Bang, saya memakai merek lain ataupun dengan kompresor yang lebih kecil Bang dari bawaan aslinya, apakah itu aman?" Nah, sebenarnya kalau untuk yang kompresor yang kita beli itu biasanya ada yang kecil, ada yang besar. Nah, dengan catatan asalkan kita sesuaikan dengan ukuran nggak masalah. Meskipun kompresornya itu gedenya nggak sama ya. Ini kebetulan untuk kompresornya sendiri lebih besar dari yang asli, dan untuk ukurannya Jiaxpeta, untuk mereknya Jiaxpeta. Nah, ini untuk pemasangannya nanti seperti biasa saya akan memberikan tutorialnya. Nah, karena ini kulkas baru ya, ini kita coba hidupkan dulu. Kita pastikan hidup dulu ya, karena sebelum kita las kita coba pastikan hidup terlebih dahulu, karena di sini ada garansinya ya. Jadi biasanya kalau untuk kompresor garansi itu tidak berlaku ya, kalau misalkan kompresor udah posisi dalam keadaan dilas. Nah, makanya kita tes seperti ini dulu, cara untuk memastikan ya apakah kompresornya ini hidup atau enggak. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Lanjut, kita sebelum kita pasang kita coba hidupkan. Jadi kalau misalkan posisi tidak terpasang las, apabila terjadi kerusakan itu masih bisa kita kembalikan ya. Nah, oke, di sini sayangnya untuk merek yang Jiaxpeta ini tidak mendapatkan bantalan ya. Bantalan karet dudukan ya. Jadi biasanya itu kalau merek-merek lain itu ada sebagian juga ada, sebagian juga ada yang enggak ada yang ada ya. Namun kalau untuk Jiaxpeta ini memang enggak ada ya. Hanya mendapatkan satu buah relay dan juga overload. Sekarang kita coba hidupkan. Nah, untuk cara ngidupinya kita nggak perlu ngecek ke mana-mana ya, tinggal kita tes hidupkan lalu tes kompresinya, dan juga kita tes juga untuk di bagian ampernya. Nah, di sini untuk kompresor sudah hidup, dan di bagian ampere menunjukkan di angka 0,7. Nah, sekarang kita tes pressnya, kita tahan. Kalau misalkan nggak kuat berarti kompresinya udah bagus ya, nggak perlu kita cek ke mana-mana, cukup seperti itu aja. Nah, ini kan karena kompresinya udah kuat, berarti udah langsung kita pasang aja ya. Oke. Nah, ada tambahan lagi di sini. Kalau sebelum memasang ya, teman-teman bisa pastikan juga untuk di bagian olinya ya, karena kadang oli kompresor baru itu nggak selalu kondisinya itu banyak ya. Ini kebetulan kondisinya olinya itu berkurang. Nah, ini kalau misalkan kita pasang nanti kompresornya itu gampang panas ya. Nah, di sini kebetulan tinggal setengah ya, setengah dari metil. Kalau diperkirakan itu sekitar 40 mili ya, atau
sekitar 50 mili. Nah, langsung aja kita tambahkan. Jadi kompresor baru pun itu nggak ada jaminan ya, olinya itu penuh ya. Oke, di sini saya tambahkan kurang lebih sekitar 110 mili. Ini udah cukup ya, karena ukuran kompresornya juga kecil, jadi kita nggak perlu mengisi terlalu banyak. Selang sama tutup. Oke, di sini untuk pengisiannya bisa menggunakan botol metil seperti yang saya lakukan ini. Nah, ini, untuk jalurnya seperti biasa. Kemarin-kemarin udah pernah saya bikinkan konten juga cara mengisi oli ataupun takaran oli, mengukur takaran oli. Nah, udah saya bahas semua ya di video-video sebelumnya. Oke, di sini oli sudah masuk semua. Selanjutnya kita potong ya. Kita potong di sini di bagian pipa hisap. Nah, untuk pada saat pemotongan teman-teman bisa cek juga freonnya itu apakah habis atau enggak. Kalau misalkan habis berarti ada yang bocor ya. Kalau misalkan seperti ini freonnya juga ikut keluar. Ini pertanda bahwa freonnya masih ada di dalam, artinya tidak ada kebocoran. Jadi kita bisa langsung las saja kalau misalkan freonnya udah masih ada, jadi nggak perlu kita press ya. Karena sebenarnya kulkas ini sendiri kerusakannya itu di bagian kompresor saja ya. Nah, sekarang kita langsung aja potong semua. Ini adalah pipa tekan, ini pipa tekan kita potong juga. Oke, selanjutnya kita ganti kompresor, udah kita keluarkan. Selanjutnya kita pasang kompresor yang baru ya. Oke, kompresor baru udah terpasang. Oke, di sini setelah kita pasang semua jalur kondensor, jalur hisap, dan juga filter juga kita ganti ya. Filter kita ganti, hanya filter saja yang kita ganti, dan kapiler udah kita rapikan ya. Nah, selanjutnya kita langsung ke proses pemakuman ya. Pemakuman vakum yang saya lakukan bisa ada dua opsi, bisa menggunakan mesin vakum, bisa juga menggunakan vakum body seperti ini ya. Ini contoh vakum body. Kalau misalkan vakum yang menggunakan alat vakum itu ada di video sebelumnya, udah pernah saya bahas juga. Nah, untuk cara pemakumannya, caranya itu bisa menghidupkan kompresornya dulu. Dan di sini kita pasang juga untuk manifoldnya. Manifold kita pasang. Nah, di sini manifold kita pasang sampai udara di dalam itu bisa habis ya. Nah, cara ngeceknya itu bisa dari kapiler. Nah, untuk manifold jangan sampai longgar, harus kenceng. Oke, di sini udaranya masih keluar ya. Ini sampai betul-betul habis. Nanti kalau misalkan udah habis baru kita tambahkan cairan metil. Nah, untuk menambahkan metil itu nggak perlu banyak, beberapa tetes saja. Ini itu hanya bertujuan untuk melancarkan sirkulasi ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak, terlalu banyak nanti di bagian evap itu akan bunyi kemericik ya. Nah, di sini udah setelah saya vakum dan sudah kita las ya. Selanjutnya kita akan langsung proses pengisian freon ya. Nah, di sini untuk pengisian freon saya lakukan dalam kondisi keadaan kompresor mati ya, tidak hidup.
Oke, langsung kita isi. Nah, seperti ini. Kita tunggu sampai tekanan itu berada di antara 70 sampai 80 psi, baru kita hidupkan. Nah, setelah menunggu beberapa menit dan tekanan berada di angka 70 dan tidak bisa naik lagi, selanjutnya kita tutup aja. Kita langsung hidupkan ya. Dan untuk penambahannya bisa kita lakukan dalam kondisi keadaan hidup nanti ya. Nah, ini langsung kita hidupkan. Kita tutup dulu manifoldnya. Nah, oke, sudah tertutup. Selanjutnya kita hidupkan ya. Nah, ini kalau misalkan udah hidup, nanti tekanan ini bakalan turun ya. Nah, kompresor udah hidup, otomatis tekanan bakalan turun. Nah, kita tunggu turunnya itu sampai di angka berapa ya. Nanti kalau misalkan berkurang, artinya ada di bawah 5 ya, ataupun berada di bawah 15, itu baru kita tambahkan ya. Karena nanti saya tambahkan sampai di angka 15 psi. Nah, ini jarum manifold menunjukkan angka di 5 psi dan filter masih belum terasa hangat karena di sini untuk freonnya masih kurang ya, berada di angka 15 psi. Dan kita coba tambahkan ya. Nah, ini cara menambahkan, tinggal tambahkan seperti ini sampai dia itu berada di posisi 15 psi. Sebenarnya patokannya itu dari 10 sampai 15 ya, cuman saya seringan mengisi di angka 15. Nah, masih belum tercapai di angka 15. Kita tambahkan lagi terus sampai di angka 15 ya. Kalau nggak nyampe 15 kita tambahkan terus ya. Nah, ini masih di angka 10. Ini masih kita tambahkan lagi di angka 10. Kita tambahkan intinya sampai di 15 ya. Tadi 5, sekarang 10. Nah, sekarang kita coba tutup lagi apakah tekanannya itu berada di 15. Nah, oke, di sini untuk tekanan masih di angka 13 ya. Masih 13, masih 2 strip lagi. Kita tambahkan lagi. Tambahkan, lalu kita tutup. Oke, di sini udah berada di 15 psi. Nah, jadi kita tinggal menunggu, dan di sini untuk ampere sendiri berada di 0,9. Cukup normal untuk ukuran kompresor 0,9 ya. Itu kalau 0,9 itu antara yang normal itu antara 0,8 sampai 1, ya, 1,0. Nah, itu untuk ukuran kompresor 1/6. Dan di sini untuk filter sudah panas ya. Dan ini setelah menunggu beberapa menit ya. Dan ini udah saya freonnya udah saya buntu di tekanan 15 tadi ya. Dan untuk filter jangan lupa ditempelkan ke posisi jalur hisap atau bisa dirapikan lebih rapi, lebih bagus. Dan selanjutnya kita akan coba cek di area dalam. Nah, di sini untuk di bagian freezer itu sudah terasa dingin tapi masih belum berembun ya, karena baru sebentar. Nanti kalau misalkan udah berjam-jam mungkin udah mulai kerasa embunnya. Dan juga kita cek di area pintu bawah, dan di sini udah kerasa untuk dinginnya. Dari lubangnya juga cukup kerasa. Nah, jadi video kali ini sudah selesai ya. Semoga bermanfaat. Mungkin itu saja video dari kami, cara pemasangan kompresor kulkas 2 pintu 1/6. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.